Laptopnya sih ini. Itu laptop. Ini laptopnya ini. Nah, dia ada bingkainya di sini. Terus ini layar yang dibeli. Oh, jadi penyanggahnya di badan laptop ya Pak nangkingnya. Ini dia ini penyangganya. Oh, bagus ya. Saya pikir bakalan ngejongkeng nanti. Nah, itu bisa dilipat ya ya. Hah? Ya, bisa dilipat jadi compact, jadi kayak segede laptop juga. Kalau dimasukin di laptop, bisa dimasukin dalam ransel yang sama. Bagus ya. Baru lihat. Jadi nggak, Bu? Berapa? 9 jutaan lah total. Besarnya segini nih. Mana yang di packing lagi? Oh, video ya. Video. Nggak ada foto. Nah, kalau kan ada nanti itu ke siapa namanya? Hendra. Iya, Pak. Nah, ada video yang di super privat, udah saya jelaskan itu, atau di umum tadi saya jelaskan. Bagaimana membuat komposisi bentuk-bentuk layarnya. Gitu. Walaupun kalau lihat di bitovernya ratusan ribu, itu cuma 10 load, 20 load, running track cuma 10 satu load. Gitu. Kau hajar kau banyak, mateng kau. Coba contoh ada yang running track yang hari ini yang kau pakai. Oh, saya Bevin sama Sen aja ya, saya screenshot ya. Jangan kau kira itu banyak yang beli. Itu bisa jadi bit-bit kopongnya saya itu. Atau orang-orang. Itu tipuan semua ya, Pak? Iyalah. Bagaimana nipu trader. Udah, Pak. Kalau nggak yakin banget saya itu memang mau naik, memang bitnya asli, ya nggak akan mungkin saya cetek. Bukan yang ini, running trade. Oh, running trade, sorry. Kalau lihat ini ratusan ribu, bukan ratusan ribu. Maka gunakan rumus bit tertinggi. Tertingginya mana? 21. Bit terendah 2000 berarti 22 bagi 2 11.000 kali 5%. Maka kau nggak boleh lewat dari 5% itu sekali bit. Kerjaan bandar kalau. Oh, oke, Pak. Saya sudah pernah posting ulang-ulang, bisa di IG diulang. Nah, maka butuh satu layar lagi. Kalian lihat running trade-nya. Benar gak itu yang masuk gila-gila? Nih. Coba kalian lihat nih. SKRN. Ya. Ada yang itu tadi nggak ya? Bevin. Wah, enggak. Oh, itu yang P-nya ya. Sorot aja nih Bevin tarik. Bisa gitu kalau udah mati? Nggak bisa ya? Biasanya nggak bisa. Nggak bisa. Nih, umpama Len, USBP, bitnya kecil-kecil, kau ketangkap. Gitu. Pasti kau di tinta kuning. Nih, USBP orang belanja cuma 1 load, hoki cuma 500 load, kabak koran cuma 400 load. Kalau kecil-kecil itu di bawah berapa, Pak? 10 ya, Pak? Waskita 100 load. Coba Waskita ya, cari di cover penutupan. Waskita. Ini aja nggak jauh, friend. Semua USBP. Orang masuk YP cuma 1 load. Tadi jutaan load kan totalnya. Masuk aja kok nggak dikerjain kok. Itu bukan orang ngetes doang ya Bang ya? Enggak lah. Belum tentu juga.
Buat Masa di mancing. running thread ini kan langsung ketahuan. Benar-benar banyak kan. Kan kau bisa klik di sini. Kalau kau mau memperhatikan Bevin aja. Kan keluar Bevin semua. Kalau nggak gede ya dimakan lah kau. Ya biasa saya perhatiin di ininya Mirai itu ada trade Beda, lebih canggih Philip. Lebih lengkap. Yang Itu itu belum juga beres-beres masuk. tuh Bang. Beda. Tapi Pak Jendo coba. Coba lihat ini waskita. Waskita di sini masuk cuma 193 lot cc, ya. Nah, coba lihat mana ini waskita. Ini kan ribuan lot. Iya, itu tebal banget. Padahal rata-rata yang masuk juga cuma segini-seginian. Terus lu beli 5.000 lot. Oh, dipecundangin kau biar diturunin terus sampai berhari-hari sampai lu keluar. Keluar nanti naik dia. Itu Hendra, jadi nggak seperti yang kau kira. Ya saya juga kalau mau naikin harga kan saya giniin semua. Nih, 20 orang pasang bid di sini, pasang bid di sini, pasang bid di sini, pasang bid di sini, bikin 5.000 satu orang. Atau ini kan 41, ada 41 ID artinya ya. Bikin 500 sama aja waktu kita ngerjain Pegas dulu kan. Bikin setebal-tebalnya, tapi kan palsu. Ini nggak seperti ini. Axel, baca sekali lagi supaya jangan banyak orang baperan. Cerdas nggak boleh baper. Ya, Pak. Mata mau di mana? Di mana? To be a good trader, you need to trade with your eyes open. Recognize real trend and turns, and not waste time or energy on regrets and wishful thinking. Ini Artinya juga saya mesti belajar. Untuk menjadi trader yang baik, Anda harus trading dengan mata terbuka, mengenali tren yang sebenarnya, tren dan turn pengkolan itu ya, tikungan yang sebenarnya. Dan jangan membuang waktu dan energi untuk menyesal dan berharap ya. Jadi, tagline inilah yang dari dulu itu matamu di mana. Singkatnya kan matamu di mana. Iya nggak sih? Semua pakai mata kan, bukan pakai mulut. Betul. Plannya gimana, rencanamu gimana, anggaranmu gimana. Setelah screening A sampai C, nih, layar satu saya akan begini. Lihat nggak kalian? Lihat Pak. Ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh ini ya. Layar 2 saya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. Udah berapa? 16. Salah satu layar saya begini. Sudah? Sudah belum? Satu layar saya begini.
Tanggal lahir kamu. Nih. Udah belum? Kalau lagi jam pasar buka mah goyang-goyang itu ya Pak. Ya iyalah, kedap-kedip, ada yang bunyi lagi. Nih, oh sektor ini yang saya incar, ini. Yang saya incar, ini. Yang saya incar, ini. Itu yang namanya pakai Philip. Sudah? Nah, Pak. Bar, maaf mau tanya Pak. Bentar, belum selesai. Oh ya, siap Pak. Kartu lahir saya begini. M5H1. Kartu lahir saya begini. (14 layar tahu nggak satu itu. Terus kalian banyak tanya banyak sini tuh gimana coba? Paham itu? Jadi kalau kerja tanpa banyak layar, tanpa banyak data, yang ada tebak-tebakan kan. Ini nanti naik gitu loh. Saya kan harus lihat semua pergerakan. Lu bisa bayangkan Hendra kerja gue harus bisa memanage semuanya, manage anak gue yang di samping gue, memanage kalian, memandu kalian cuan. Terus ada pertanyaan-pertanyaan nggak penting gitu loh, sampai berulang kali. Keganggu nggak? Terganggu, Pak. Maaf, Pak, tadi, Pak. Harusnya kan tadi, oh tanam bibit ini, tanam bibit kan enak kan? Sambil mata saya memikirkan saham yang lagi running, Devin, Waskita, apa lagi tadi? Chen, apa lagi tadi yang arah? Baca. Apa lagi tadi? BTP apa? MTPS.
Sambil saya akan mempersiapkan closing, apa yang kita bisa rame-rame masuk di closing gitu. Gila nggak kerjanya? Ada nggak yang sanggup kalian begini? Belum bisa saya. Ada. Itu. Jadi buat kita sama-sama efisien semua supaya satu tim itu cuan, bukan satu tim saya guyur gitu loh. Asli anak buah saya dulu itu semua itu betah karena saya bukan tipikal orang memakan darah anak sendiri, memakan darah tim sendiri, enggak loh. Itu bukan karakter saya. Saya bisa kaya raya, nggak mau dengan cara begitu gitu. Tapi sama-sama cuan gitu. Tinggal sedikit atau banyaknya. Paham ya kalian ya? Lu bisa bayangkan loh, monitor saya itu banyak. Bahkan barusan kan saya bilang, Yen, tambahin monitor dong. Saya pengen tahu sekalian saya coba gimana supaya saya nanti kalau traveling atau seperti tadi saya rapat ke kantor pajak, saya masih bisa memantau gitu loh. Maka saya bilang ke Yen, bantu. Saya nggak mau pakai kartu kredit saya, untuk aja sih ini baik pakai kartu kredit. Kartu kredit saya pernah dihack di dunia maya, jadi masih trauma saja, minta tolong ke Yeni. Untuk itu, jadi kalau kau minim informasi, minim layar, ini kan bisnis tadi malam kan si Herwan bilang, dan dulu aku bilang sama, man ini bisnis informasi dan teknologi. Lu telat, lu disikat. Iya kan? Telat dapat informasi disikat. Telat mengeksekusi disikat. Sama udah itu doang kok. Bismu tadi udah bisa keluar belum, Hendra? Kenapa, Pak? Bismu udah bisa keluar belum? Saham itu kebanyakan. Kebanyakan, sangat kebanyakan. Tonton video yang super privat, cara mengatur jumlah saham. Oke, siap, Pak. Dan seperti supermarket kali. Siennya itu kemarin-kemarin, kan saya bilang. Tanggal 25 Desember 2020, saya anjing-anjingin sih. Anjing lo yang kan. Kalau tipikalnya Sieni udah baperan, diajari. Nggak akan survive. Kak. Ya, paham ya semua ya. Jadi itu kerja saya yang saya lakukan tuh gila. Jadi kalau kalian ada aja yang nggak penting-penting, tapi kalau sangat urgent kalian antara harus cut loss atau tidak, atau bagaimana, atau kalian salah posisi, atau kalian dalam posisi margin, telepon, tanya, japri. Itu yang namakan urgensi 24 jam. Bukan yang nggak penting-penting, yang nggak jelas kok tanya. Nanya teori soal Zoom ini, tanya teori seperti Hendra. Kau tanya kan saya ladenin kan sampai A sampai Z saya tanya. Hendra? Ya, Pak. Itu. Karena Zoom itulah kita saatnya saya transfer knowledge gitu. Jangan waktu di live trade, saya juga bertarung gitu. Ya nggak Bram? Bram muda. Bram? Oh Bram. Bram. Ya, Pak. Kau kasih tahu lu teman-teman. Jam 3 pagi kau kusuruh telepon karena urgent. Saya terima nggak? Terima apa sampai jam 4 karena apa? Urgent gitu loh. 3 jam dari jam 1. Jam 12. Dari jam 1 ku pandu terus dia sampai jam 3 1. pagi. Bram, oke. Ini posisi terbaik. Tapi benar-benar penting karena saya nggak mau si Bram itu kacau trading. Ya paham kalian. Ya, tanggung jawab seorang mentor itu gila-gilaan. Kalau ada posisi tersulit udah nggak bisa mikir lagi, Pak. Just call me, kan saya bilang. Kalau kalian dalam posisi tersulit, cash kalian bermasalah, ini kalian bermasalah, salah strategi, just call me 24 jam. Itu yang masuk 24 jam, Nancy.
Bahkan ku telepon si Bram. Bram bagaimana? Bram bagaimana? Bram bagaimana? Sampai pagi. Saya nggak mau kehilangan puluhan ribu dolar. Kabarnya yang was-was. Jadi gue yang jantungan. Tapi memang saya ini, kalau nggak saya pandu dia, nggak saya asisten dia, repot loh. Itu namanya 24 jam, just call me. Ya, paham kalian arti 24 jam? Just call me. Kalau memang sangat urgent, seperti si Lenny, Len, udah habis ini cashku Pak, katanya. Oke, langsung saya terus jadi pusat perhatian. Len, udah keluar belum cashnya? Len, udah keluar belum cashnya? Betul nggak, Len? Iya, sampai grogi, Pak. Iya. Karena sudah sangat dalam fase bahaya, pasti saya akan turun. Gitu. Minta atau kalian tidak minta, kalau sangat urgent, akan saya asisten. Tapi benar-benar sangat darurat. Paham ya semua ya? Tadi ada yang bertanya nggak? Yang setelah saya Haji itu jadi juga bertanya, kalau saya belum tuntas ke yang satu, nah tahan kalian aja, gue sudah langsung tanya. Saya jawab kok. Saya kalau itu si Hendra. Satu cuma dia tanya, bagaimana cara Bapak? Nih, saya kasih tahu, layar saya ini. Itu masih minimum, Hendra. Ada 3 akun. Artinya ada 60 saham. Lo bisa bayangkan, Hendra. Iya, Pak. Mata saya itu harus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Makanya kadang saya minta tolong kalian, Yen, tolongin aku dong, ketikin. Bilang si ini keluar. Yen, tolongin aku dong, ketikin. Bilang si ini. Bukan saya umpama maksa enggak, karena posisi saya, mata saya itu harus sangat lekat dengan layar. Maka bantu sekalian saya. Yen, tolong Yen, ini gerak Yen. Ketikan Yen. Suruh masuk Yen. Yen, ini bahaya Yen. Ketikan Yen. Itu. Karena mata saya sendiri itu nggak boleh. Sampai bit running trade itu tuh saya harus lihat ada apa gitu. Mengetahui bandar gerak atau tidak gerak paling gampang sebenarnya dengan running trade. Bit besar, tapi ternyata palsu. Running trade cuma satu yang keluar. Oh, kamuflase. Bit fiktif. Bit besar, semua orang masuk. Itu waktu Antam gila-gilaan. Antam ingat gak kalian waktu mau naik ke atas itu sel? Itu gila kan bitnya. Memang benar bitnya gede sel. Yang masuk di running trade, 10.000, puk. Mesin judi jalan, saya bilang kasihan. Yan, mesin judi yan, gitu kan. Ngikut. Keluar lagi TikTok. Ikut. Kayak gitu kan. Ini mesin judi nggak ada. Masuk kalian 5.000 lot, si Hongli. Yah, saham belangsak lagi. Yah, dikerjain. Jadi pentingnya kalian persiapan. Kalau memang kalian mau profesional, siapkan peralatan. Ini bukan tebak-tebakan, tapi real data di depan mata kalian. Ini apa sih, palsu nggak ini? Gitu loh. Saya ngikut nggak ini? Ikan kecil ngikut ikan paus nggak? Oh, nggak ada ikan paus yang masuk, ya sudah, itu sekuritas atau bandar atau siapa saja itu ngolah. Ada yang bit gede, dihajar sama dia. Paham ya kalian ya? Kecuali memenangkan untuk swing, cuman enaknya apa? Mainkan anggaran. 4 kali akan kalian siapkan. Asli 80% kalian never cut loss. Betul nggak Kajun? Kau aja nggak percayakan Kajun? Untuk melempar betul. di 130 kan? Iya, Pak. Tapi untuk di trading, data terbaiknya itu paling gampang. Kapan itu bandar itu ngeguyur? Running trade. Nggak bisa kalian pungkiri. Si Axel aja hampir nangkap kemarin waktu itu Elsa diguyur di 414 kan? 2 juta lot. Iya. Itu ketemu di running trade kan? Iya. Oh, mengedown. Ya sudah. Ya paham kalian. Nah, malam ini kita curhatan habis aja lah. Tanya kalian apa yang kalian tanya. Jangan di live trade kalian tanya. Ting-ting handphone itu pun kadang ngeganggu. Tapi kalau, Pak, saya urgent, saya calling ya.
silakan gitu. Jangan kalian tunda. Dia saya bilang, jam 3 pagi pun si Bram, Pak, saya urgent begini, ada masalah begini. Oke, call me. Ya, ada yang lagi yang tanya? Pak, maaf mau tanya Pak. Cara kita bisa menentukan ini sahamnya hanya untuk trading atau boleh di swing gimana ya Pak? Nah, pernah saya kasih tahu, kalau sudah terlalu jauh dari middle bullinger, lu jangan coba-coba nge-swing. Kalau sudah terlalu jauh daily-nya, artinya kan lu nyangkut di pucuk itu. Contoh, kamu nge-swing apa? Saya belum ada ini sih Pak. Belum ada preferensi sahamnya. Apa aja coba kau sebutkan. Green Babar. Coba aku tanya kau dulu. Aku. Apa? Medco sama Medco. Iya boleh Pak. Tuh ada contoh Medco mungkin Pak. Menanya juga harus siap. Gitu ya. Itu artinya cerdas. Siap gitu. Medco middle bullingernya mana? Di sini. Terlalu jauh nggak? Nggak. Range-nya sudah jauh-jauh hari saya bilang. Ini range-nya. Belum sharing. Pak, belum siap. Pak. Oh, kekeren kalian diem aja. Berarti nggak ngantuk, Pak? Mana ngantuk kalian? Iya, kalau tadi nggak ada yang komen berarti pada tidur. Wih, ada Sesdijen, woi. Siapa nih Sesdijen? Itu istrinya Kang Andrea. Oh, awas di kopi nih nanti bahaya loh itu. Halo. Iya Pak. Ganti nama Andri. Kalau nggak, ntar coba gue ganti. Lagi login paralel Pak sama Pak Rino juga. Nggak apa-apa, gue yang ganti namanya. Bisa. Siap aku gantiin, siap. Udah gue Andri. Udah gue ganti. Awas jangan pakai nama institusi, bahaya nanti kalau sempat. Jadi kadang banyak yang tidak saya posting ulang itu tuh gara-gara Sangdi berbahaya, ini berbahaya. Ya. Nih, siapa tadi yang nanya namanya? Evan Pak. Pasang wajahmu dulu. Ini banyak banget nggak pakai kamera. Sudah pasang Pak. Saya nanti. Irzan, pasang kameramu. Vali, Yen. Oh, siapa nih? Parah kali kalian lu. Pasang kameranya. Ngantuk lu. Saya sebenarnya capek. Kan kalian dengar si Herman kemarin. Capek. Lu dari pagi sampai sore. Terus kalian sampai begini tuh nggak serius gitu loh. Ya. Nih. Siapa namanya tadi? Evander. Iya betul Pak. Evander Pak. Evander nih. Range-nya udah jelas di sini. Range di sini. Nah, terus kau masuk langsung 20% ke sini. Kan bonyok. Resiko di mana? Range bawah ini. Waktu di sini saya suruh masuk. 500 bahayanya itu Yen. Suruh masuk semua. Kita coba tambah barang di 7 break 715. Gagal break. Berarti masih 2 anggaran. 4 anggarannya kan masih banyak. Artinya kita masih santai di sini. Mau kemana dia? Orang yang sudah kita kunci. Yang kita resikokan baru 50% dari anggaran. Anggaran kita 20 juta. Berarti masih kita resikokan 10 juta. Udah selesai. Tahan dulu. Tapi kebalikan seperti ini. Tanya kau dulu. Mau kau ini nge-swing? Bayu Haji. Baru masuk kau tadi. Terus kau bilang nge-swing. Saya nggak masuk Pak. Bukan saya Pak. Bukan. Seandainya. Tahu kan nggak mau Pak. Mau ini gimana? Dia hidup ke sana. Itu aja pula. Panik dulu.
Udah panik. Dulu. Mau nggak kau sedang. Bayu? Ya. Mau nggak kalau saya suruh beli ya, Abah ya, di arah ya, swing ya, mau nggak? Nggak mau, Pak. Artinya abang sedang melakukan pembodohan. Kau lihat ini, all time high sejak kapan dia? All time high dari 2020, dari 2019. Terus bilang swing. Kata orang Batak, nagila doi. Ya nggak, Syahan? Oh, Syahan. Iya, Pak. Nagila deh Bapak ini. Nama main mati di badai, katanya kan. Membuat mati saya itu, katanya. Artinya cuma gampang. Sudah terlalu jauh nggak dari middle Bollinger. Berani lu masuk untuk swing, cita-cita untuk swing, nanti saya predict. Kan ini yang bikin gagal paham orang. Enggak apa-apa, invest katanya. 7.000 cing. Harga tertinggi sepanjang masa. Terus ada kaum pembodohan, fundamental kimia, farma, begini, begono. Lo lihat middle Bollinger itu terlalu jauh. Lo masih ngomong swing, ngomong invest. Uplah. Gak usah bilang pintar teknikal, cuman bilang aja jauh kali itu dari middle Bollinger, nggak mau saya. Paling untuk trading gitu. Itu satu ilmu, belum ilmu candle, belum ilmu lain. Belum deteksi darpasnya memang sudah all time high enggak. Masih berani nge-swing. Ini gila. Paham? Evander, siapa Evander? Ya, paham Pak. Nah. Terima kasih Jadi Pak. kalau saya ngomong swing itu, kalau ternyata sudah di ubun-ubun, swing ya, lempar kalian saya ke parit sana. Gak usah kalian jadi ngikut saya gitu. Artinya saya sedang melakukan pembodohan. Saya mau cuci barang atau apa gitu. Iya kan? Nih. Oh, Bapak. Terus satu lagi. Contoh, apa itu kemarin? Yang saham Piva ya nih, terakhir kita. Kita coba swing. Range-nya masih di sini. Apakah saya melakukan pembodohan? Enggak. Kita akan buat plan kedua ini nanti gitu. Memang dari awal udah saya bilang kalau gagal, kalau jangan langsung keluar. Kalau gagal dia membentuk ball lagi, coba jangan keluar dulu. Kita lihat nanti. Jauh nggak ini dari middle Bollinger? Enggak kan? Jauh itu standarnya 20% sampai 30%. Sekarang ini dengan middle Bollinger jauh. Halo. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Itu biar kalian cerdas gitu. Tahu saya itu mau ngebodohin atau mau ngapain gitu. Atau coba bertahan dulu. Coba kalian lihat lagi. Ya. Saya ingatkan kembali, cek semua kata-kata saya. Waktu agro saya rekomendasi di sini. Terakhir. Yang cewek seksi keluar dari kolam. Ada nggak saya rekomendasi di sini? Enggak. Ada nggak saya rekomendasi di sini? Enggak. Itu standar banget, loh. Sangat standar. Gak usah yang lain-lain kalian menentukan swing. Lihat dulu middle Bollinger. Kenapa? Itu ilmu matematika. Si Bollinger itu kan pakar matematika, bukan saya yang menemukan. Semakin jauh dari pusat volatilitas,
maka kan dia bilang semakin tipis antara middle, ya, middle, upper, lower, maka siap-siap harga akan terbang. Ini siapa yang menemukan? Saya, Bardas. Enggak. Jadi dia yang menemukan kok. Baca bukunya. Tonton videonya. Halo. Paham nggak fungsi bullinger? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Artinya kalian bisa cek all my recommendation. All my recommendation. Contoh MPM. Apa ini sayang? Jauh atau dekat sih? Nempel terus sayang, nempel terus nih. Udah menipis sayang, udah menipis. Halo? Ya, Pak. Menjawab Ya, satu Pak. saya Ya. sejam kan? Nah tanya waktu Jum, nggak ngerti itu tanya. Jangan di live track nanya. Yuk, ada lagi. Izin tanya, Pak Bar. Jelas. Evander. Iya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, kita nggak ulas saham biar nanti aja nanti tunggu tutup market hari ini karena kita ulas pun nanti kalau ternyata tiba-tiba Dow Jones mau rubuh merah repot juga nggak ada guna. Izin nanya, Pak Bar. Bambang, Pak Bar. Terkait saham invest. Nah, Itu likuiditas termasuk salah satu pertimbangan nggak, Pak Bar? untuk cara beli, Untuk cara beli ya. Seperti Hexa itu kan iya. Jangan kalau lawan dia gunakan metode marki. Minus 10% tambah. Minus 10% tambah. Jangan kau gebuk di awal. Mati kau nanti. Ya, tolong bikinkan Hexa bit offernya berapa? Oh ya. Ada si Arif nggak di sini? Arif Rizaldi masuk nggak? Iya, Pak. Arif Rizaldi. Udah 3 ya, Pak. Nanti ngebahas Bevin ke dia. Rada keras nih orang. Maksudnya? Japri Bapak. Ini masih ada orang di sini. Saya mau bilang itu, kalau mau bertanya itu yang jelas apa yang mau ditanya, mau bagaimana, dia mau ngapain, tinggal saya ngebimbing gitu. Kok jadi panjang. Gak ngerti-ngerti juga orang dibilang. Ini. Nah. Mau nggak kau langsung masuk 100 lot di sini? Siapa tuh namanya? Bambang, Pak. Oke, mau nggak? Enggak, Pak. Bit tertinggi mana? 133. 33. Bit terendah? 1, Pak. 1 bagi 2. 65-an lah. 67. 5%. 10%, 3 lot lah, Pak. Iya. Gampang kan? Ya. Supaya jangan mengganggu dia kehilangan barang 3 lot. Kau mulai dengan 3 lot. Turun 10%, tambah 3 lot. Ya. Atau kalau mau ke marti, kalau duitmu kebal, 6. Marti kan begitu. Turun 10% lagi saat kau setelah total, kau tambah 12. Iya.
Itu namanya piramid market. ya, Pak. Potong telinga saya, ini saham good fundamental. Kalau kau rugi, ya dengan marti, terus sampai ke bawah marti, kau tagih ke saya. Kalian saksinya ya, tuh sih itu sebelumnya. Saya sudah marti nih Pak Bar, sudah cuan sih. Nah, benar kan? Ya, sampai ke 3.200 kemarin. Benar nggak? Betul. Berani nggak saya ngejamin? Saya nggak tahu kalau udah punya apa belum. Tapi saya jamin begitu, kau buktikan, ternyata udah kau buktikan kan? Sudah Pak. Masuk 2 lot, 3 lot. Artinya ilmu abang Abang jago. Memang Marti sama beda RR penanganan, itu luar biasa. Beda jenis saham, beda penanganan. Saya berani suruh si Hong Li itu masuk 50 juta di Telkom. Mau jatuh 10%, tinggal saya suruh, Hong Li, jangan mencoba orang susah, kau tambah 100 juta. Hong Li, turun lagi 10% lagi. Hong Li, jangan mencoba orang susah Hong Li, itu dividennya bagus. Kau tambah lagi 200 juta. Hong Li, potong telinga kalau nggak untung. Itu artinya segala teori sudah bang kuasai, segala jenis saham. Ini penanganannya begini, saham ini begini. Kenapa? Kita bergaul dengan semua saham itu. Oh, saya nggak bisa overload di sini. Oh, itulah yang membedakan jam terbang. Kalau saya bilang jangan sekian. Kalau saya bilang belum lagi kalau umpama bandar mau naikin tuh, tapi jangan kau kerjain dia. Paham Bang? Paham Pak, beres sip. Terima kasih Pak. Puas kan, enak begini. Jadi kan jangan di jam trading kalian nanya. Apa aja tanya di jam Zoom. Jangan nggak penting-penting. Tanya. Ini yang namanya nanya. Tapi kalau urgent sekali kalian di jam trading. Pak, saya bahaya nih. Saya salah pencet tadi sampai kena margin. Nah, langsung. Call my number phone. Ya Pak Bar, terima kasih Pak Bar. Yuk, ada lagi. Pak Bar, mau nanya Pak Bar. Siapa nih? Bayu Haji Pak. Bayu Haji, gimana Ju? Ya, itu kan udah berkali-kali diterangkan kalau mau averaging down kan 10-15% baru ditambah ya Pak ya. Apa dulu? Tadi kalau mau swing atau invest. Iya. Ya, tapi kalau mau tidak berlaku untuk saham langsak ya. Langsak. Kalau trading itu umpama yellow. Ya. Mampus. Kalau mau averaging itu saham gimana Pak? Beta saham 2, beta saham 3. Mampus yang ada. Iya. Kalau mau averaging apa? Mau trading up, kalau bukan dalam mengejar window dressing, jangan coba-coba. Trading up, kalau tidak ada momentum kuat, jangan coba-coba. Coba search Google, hukum momentum. Jangan hanya harus lanjut. Apa itu Pak momentum? Ayo. Hukum momentum. Ayo dong. Kemarin itu kan ada mau saya. Ayo aktif. Ngantuk aku nih, tidur aja lah tuh. Gak usah lagi kasih materi malam ini. Ngantuk kalian semua, tinggal ketikkan di situ. Winda, pasang kameramu Winda. Mentang-mentang cantik kau, nggak mau kau pasang kamera. Melisa, parah kali pun Jennifer. Adi MC, alah kau pun nggak ngasih contoh. Parah kau. Wih, kalau kalian suara gue kencang-kencang, udah bilang orang budak tuh mana ada suara yang kecil-kecil. Saya itu orang budak, jadi jangan kalian baper-baperan saya sentak-sentak. Saya budak, asli budak saya. Kadang ngedengar suara kecil itu nggak kedengaran. Bukan saya aminkan, tapi memang kenyataannya gendang telinga saya itu pecah. Saya bilang.
Jadi kalau saya sentak-sentak, kalau jangan sampai sakit hati ya. Baper-baperannya Robi. Robi. Pasang kamera Robi. Siap Pak. Ayo jangan baca itu momentum. Belum ketemu, Pak. Tinggal kau ketik momentum adalah, ya Allah. Momentum. Wikipedia. Momentum adalah besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Terus? Ini di Google, Pak. Momentum termasuk dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P, diartikan dengan perkalian dan massa dan kecepatan sehingga menghasilkan vektor. Ini kok nggak salah materi pernah saya kasih 2016 yang ada rumus tren. Ada nggak member lama? Oh, salah ada yang... Saya tahu. Saya jawabin dulu ya, takut salah. Itu materi lama. Nah, untuk menjawab kapan predikat? Siapa yang nanya tadi? Bayu Haji, Pak. Itu materi 2016. Itu bukan Pak, cek dulu, takut salah. Iya. Yang ada gambar. Itu kan. Nih, pernah saya kasih materi. Artinya, kau harus pastikan. Trennya seperti apa. Saya pernah kasih tunjuk waktu itu, saya pernah ulas, ada di materi dasar 2. Ada yang udah tahu nggak dasar 2? Tren. Kau harus pastikan dari pertama itu dia 45 derajat. Paham? Diiringi dengan kenaikan volume, massa kali percepatan. Kalau bukan 45 derajat, kawanku, jangan coba-coba averaging up. Kejawab, Banyu Haji. Iya, Pak. Makasih, Pak. Apa yang mau kasih? Jangan melakukan averaging up jika dari garis linearnya itu 45 derajat, terus kemudian ada disertai dengan adanya kenaikan volume. Kecuali dan bisa averaging up kalau patuh window dressing, Pak. Ada nggak hubungannya fisika sama trading? Ada. Jadi ada, Pak. Terus ilmu tebak-tebakan namanya? Bukan. Terus bilang nggak ada gunanya belajar TA. Halo? Iya. Iya, Pak. Ah, kalian cuma 2 orang yang bilangnya halo. Iya, Pak. Kali juga saya dari tadi semangat, nyentak-nyentak, ada yang ciut nyalinya, ada yang ketakutan lah apalah. Woi, orang Batak saya, woi. Woi, saya orang budak. Nyetet. Udah Batak, budak lagi kan? Jadi gimana dong, kasihan. Terus kalian harus ketakutan. Gua makan kalian, kan kagak. Ah, kalian ini ada aja. Gak ada loh orang yang mengakui kekurangan saya akui kekurangan saya itu karena saya orang budak.
susah. Ya. P sama dengan massa M kali V kan? Momentum massa kali V. Ingat aja. P sama dengan M kali V. Ada nggak 45 derajat? Ada nggak volumenya naik? Gampang kan? Susah kawan. Halo. Ya. Susah nggak? Sekarang komposit ini tren apa bukan? Sideways. Bukan. Yang keren dikit lah namanya trendless gitu kan. Kalian. Yang keren dikit bahasanya. Sideways kan untuk orang yang umum-umum gitu. Kalian apa namanya? Jalan di tempat. Flat. Siapa Lisa yang jawabnya? Bukan. Siapa ya tadi? Budame tadi. Budame. Yang kerenan dikit lah ngejawabnya kalian. Kalian ini pun. Nih, baca dulu nih Baju Haji. Baca sampai bawah. Harga market bergerak dalam tren, itulah yang digariskan dalam teori Dow. Namun sayangnya pada kenyataannya trendless atau kondisi sideways juga seringkali muncul. Dan hal itu tidak pernah dijelaskan dalam teori Dow. Apa sebenarnya definisi dari tren? Jikalau kita katakan dalam bahasa sederhana, tren bisa berdasarkan dengan pergerakan harga. Jadi, jikalau terkini memiliki definisi kecenderungan pergerakan harga, maka trend up yakni kecenderungan pergerakan harga naik, trend down atau kecenderungan pergerakan harga turun, trendless atau sideways adalah tidak adanya kecenderungan dari pergerakan harga. Kondisi pasar sideways seringkali membuat trader galau karena harga selalu naik turun seakan-akan tanpa arah. Sideways market biasanya ada data yang dirilis atau tidak adanya membeli dan menjual. Dan pola candle bisa diketahui di bawah ini adalah pola-pola yang diperkirakan bahwa market berada dalam posisi netral atau sideways. Doji pada formasi bullish ataupun bearish, posisi seperti ini menandakan ketidakpastian tren yang akan terjadi serta periodenya. Untuk double doji seperti ini, kemungkinan yang akan terjadi adalah breakout untuk ketidakpastian yang terjadi. Namun demikian, model breakout yang akan terjadi tetap tidak dapat dipastikan dari hanya formasi ini. Tetap harus ada pendukung lainnya. Spinning top ini benar-benar simetris, open dan close tidak begitu besar. Tidak ada kepastian yang terjadi setelahnya. Model seperti ini menunjukkan berkurangnya momentum tren yang akan segera diikuti berakhirnya tren. Terdiri dari candle dengan ukuran yang lebih kecil berada di tengah-tengah candle yang lebih besar sebelumnya. Baca, Bardas mantul. Karsis dikit lah, biar ketawa kalian. Kalian ini. Ya. Jadi, kalau trendless, ya, saya bilang, mau ngapain kalau predicting maka penting di awal petakan, mapping. Kalau nggak kau mapping, jadilah kau si bujang. Betul. Tahu si bujang? Tahu nggak si bujang? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Sudah aku suruh kau jangan bertempur. Kau jangan kau dimakan cacing, kata si naga bona. Pernah nonton itu kan kalian? Apa? Naga Bonar. Si Naga Bonar punya
punya teman namanya si Bujang. Si Bujang ini sok-sokan dia mau bertempur. Belum dia petakan semua. Jadi dibilang si Nagabonar, tunggu. Katanya kan. Langsung inisiatif dia bertempur. Sudah bertempur, mati. Tidak dimakan cacing. Masa nggak ada kalian nonton film Nagabonar? Ah. Halo. SD itu Bang, SD. Kok SD baru-baru aja ada juga filmnya Nagabonar tahun itu yang si Tora Sudiro. Mana SD? Yang aslinya versinya memang SD, yang film bioskop kan baru berapa tahun, baru 5 tahun. Nagabonar itu banyak kan nonton Korea kita, Pak. Pas baper Pak. Jadi artinya petakan dulu lo mau ngapain. Setelah kau petakan baru lempar peluru. Lu jangan dikit-dikit lempar peluru. Paham? Baju Haji? Iya, paham, Pak. Apa yang kau paham? Yang tadi dijelaskan, Pak. Ya apa itu? Sebutkan lagi. Namanya juga belajar mengajar. Kupastikan kau bisa nangkep atau tidak. Kau iya saja. Iya tadi Pak. Yang bisa averaging up jika dalam menghadapi window dressing. Kemudian secara linear itu garis linearnya 45 derajat. Terus kemudian disertai dengan kenaikan volume. Terus jangan melakukan averaging up pada saat kondisi netral atau trendless seperti ini. Nah gitu, proses saya belajar mengajar itu begitu. Kalian tanya nanti tuh, kalian tonton si Harman itu. Ikut saya dari jurnal, gue gituin. Apa itu? Gue bilang. Terangkan ulang. Artinya apa? Dia serius untuk maju. Jangan ada, apa itu katanya? Langsung ciut kan, pucat kan. Si Michelle itu, disentak, pucat dia. Iya Michelle. Mentalnya enggak, Pak. Michelle. Ya, enggak, Pak. Ya, oke, paham ya semua ya. Yuk, pertanyaan lain, open. Ini jam 21.50. Nah, saya persilakan yang member bulanan dulu ya. Ya, Pak Bar izin bertanya, Pak. Winson, Pak. Ya, Winson. Pak, kan kalau fase akum kan biasanya kita bisa identifikasi, Pak. Untuk fase distribusi ada nggak cara mengidentifikasi gitu, Pak? Ya ini nih, mendistribusi. Dari candle Maruboju, Black Maruboju gitu ya, Pak ya? Iyalah, kalau Black Maruboju beruntung, makanya saya bilang, jangan pernah belanja kalau Black Maruboju pertama. Oh, kirain ada pola-pola akum, pola-pola akum kan misalnya ada tuh, misalnya kalau pola-pola distribusi berarti Black Marubojunya berarti yang kita lihat ya, Pak ya? Iya, udah jelas. Oke. Apa ya? Pak, tanya satu lagi boleh nggak, Pak? 1000 juga gue jawab. Iya. Pak, ini contohnya di Unity Tractor, Pak. Itu kan break lower height-nya kemarin ya. 2 hari yang lalu. Break 2 kali dari yang titik 3 hari itu yang pertama, sama yang sebelum-sebelumnya yang panjang itu juga break lower height-nya. Cuman kan turun lagi, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu dia berarti kan fake, Pak. Gimana sih kita tahu itu fake breakout gitu, Pak? Nih. Iya. Apa ini ciri-cirinya? Garis merah, garis biru, Tenkan-sen, Kinjun-sen. Iya. Down. Garis merah, garis biru, Tenkan-sen, Kinjun-sen. Susah. Iya, Pak. 1 ciri. Susah. 2 ciri. Lower low-nya. Lower low-nya. Ya sudah, mau diapain?
Halo. Iya, Pak. Makanya powerful sekali. Makanya tonton yang testamennya si siapa tuh? Si Harman. MBC itu powerful sekali, kawan. Kalau garisnya si candle itu dari garis biru, garis merah berada di bawahnya, you must be careful downtrend. You must be careful kalau tidak Tenkan-sen ini kembali memotong, maka hati-hati membuat lower low balik. Makanya ada dasar 1, dasar 2, dasar 1 itu kuasai candle berada di mana. Tenkan-sen, Kijun-sen. Tarik garis bantu lower low. Nah, di semester 2 kan kalian udah saya janjikan praktek. Paham? Susan? Iya, Pak. Paham, Pak. Yang pasti salah satu cirinya, ATR-nya hitam. Kalau kalian pakai alat dasar yang ini, dibantu lagi kalian sama stokastik ya, tahu. Iya, kemarin stokastiknya golden cross, Pak. Golden cross. Iya. Nah, terus MACD-nya mulai ke atas, terus breakout kirain gitu, Pak. Ternyata hari ini saya tahu pasti akan turun. Apa yang mencirikannya? Ada inside bar. Bearish inside bar. Ketika harga stokastik jenuh, tidak diikuti shadow pendorong, pasti ini bukanlah pembalik. Ulang, Pak. Ya, penasaran ya? Paling Iya. enak, di forex juga gampang ini. Harga jenuh di Bollinger Band. Ingat sekali lagi, Bram, harus ada jarum dari bawah. Kalau jenuh tanpa jarum terus naik, silahkan. Ini adalah break pulse. Maka setelah candle Morobozu, you can open sell position. Pasang sell limit ya, Pak? Iyalah. Tapi kalau ada jarum di sini, artinya pembalik. Maka lanjutan dari candle ini adalah bullish. Hari ini saya tahu dia menjatuh. Kenapa? Ada bearish inside bar di dua candle. Di sini ada rekomendasi sekuritas. Oh enggak. Satu. Kedua, cirikan. Apakah harga membuat pattern tiba-tiba? Halo? Ya, Pak. Tidak ada harga bergerak acak. Kecuali digoreng-gorengan. Suka-suka neneknya kan gitu. Terus kalau kau sudah belajar level intermediate, nggak usah advance candlestick, kau sudah tahu ada ciri-ciri bahaya. Sandwich berries, tweezer berries, inside berries, maka lu hati-hati. Berulang kali di fase range ini, dia membuat bearish kembali. Cari di fase akum, ada nggak begini?
Bukan begini, Winsan. Nih, contoh. Pasar akum. Ada nggak? Nggak ada. Nih. Maka saya tinggal ngomong dengan sukacita Tuhan menari ungut. Bisa kau lihat bedanya, Winsan? Ya Pak, banyak candle lebih kecil-kecil sama doji ya Pak ya kalau akum ya. Satu, banyak kaki dari bawah. Kaki bawah. Cari ini banyak kali body ada, kaki dari bawah. Body ada, kaki dari bawah. Udah ini masih terbang doang. Terus bilang candlestick nggak mengatakan apapun. Oh, karo-karo. Bertobat kau. Kasihan orang nggak cerdas kau tahu. Bukan langsung jawabannya bandar mah bebas katanya. Bukan itu jawabannya. Ada perlawanan jual yang cukup signifikan di fase range ini. Dicirikan apa? Pola-pola candle-candlenya kelihatan. Halo. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Jadi baca buku candlestick itu yang lengkap. Ada di Tokopedia Group, ya enggak? Promosi sedikit kan. Sama nanti saya lagi minta pengadaan dari Gramedia untuk menyediakan yang Ichimoku itu. Belum tersedia produknya. Ya, paham kalian? Jadi baca, nanti ada beberapa buku-buku yang saya anggap penting. Kan beli di situ. Kalian bantu-bantu anak yatim tuh. Saya lagi minta ke itu belum tersedia. Nanti kalau tersedia kan saya suruh pesan. Ada lagi yang mau tanya? Ada Pak. Pak Bar, Aksel. Apa? Pak Bar, mau nanya dong, membedakan rebound. Sekarang kayak kasusnya Antam nih ya. Membedakan dia rebound beneran atau reboundan kan kelihatannya kan sering dia ngasih kesan kayak rebound. Tapi begitu dia naik berapa titik terus dia turun lagi. DCB. Kita tahu dia benar-benar rebound, membedakannya gimana ya Pak? Ada candle pembalik. Dari candle pembalik ya? Ada nggak candle pembalik di situ? Nggak ada, cuman masih di range kita aja kan. Ada nggak candle pembalik? Artinya ada nggak yang menandakan sudah ada massive buy? Mana? Kalau di sininya nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang misalnya pada harinya nih misalnya kayak tadi tiba-tiba jam 9:30 dia mau ada reaksi mau rebound misalnya. Kita menggunakan 5 menit itu kelihatan nggak di sana kalau dia rebound atau enggak? Nggak mungkin kalau rebound, konfirmasi rebound bukan dari TF kecil, Pak. Oh gitu ya. Semakin kecil TF, semakin false signal yang mungkin dihasilkan. Oke. Maka harus benar-benar dari daily. Harus daily, oke. Paling gampang lihat di sekitar berapa dia konfirmasi. Coba baca itu, berapa itu? Kalau kemarin ini berapa nih?
berapa itu 90 ya. Nah. Sudah belum? Belum, kalau itunya belum, betul. Paling gampang, maka bisa spekulasi semakin dekat ke sini. Iya. Tapi kalau 2090 jebol, jangan main. Langsung keluar ya. Oke. Jadi berarti kita di hari yang harus nunggu 1 hari kemudian baru bereaksi ya setelah ada. Tapi kalau mau spekulasi paling gampang dekat-dekat perintah. Dekat-dekat dengan 2090. Iya, gitu. Udah gampang lah. Dekat-dekat situ. Sip. Itu rahasia menggunakan. Oke, siap. Ngerti sekarang. Oke, makasih Pak. Ini saya lagi pesan ke orang Gramedia. Kabari saya kalau sudah lengkap ya. Ada beberapa buku nanti yang wajib harus kalian ini. Jadi ini tren John ngomong-ngomong. Waktu saya dibohongin sama orang Gramedia. Iya. Segera selesaikan, jangan permainkan saya. Terus? Tolong sampaikan ke manajer store, jangan permainkan saya. Kebijakan diskon dengan kartu BCA itu resmi dari pusat. Selesaikan diskon saya dan lakukan refund. Langsung di refund. Dapat Pak. Udah lega dong sekarang. Lumayan loh. Permainkan begitu enak diudel gue bilang. Cuma mestinya kemarin yang online itu diskon 30%, Bapak mestinya averaging down, Pak. Beli lagi. Averaging down. Nyetok lumayan loh, Pak, 30%. Jadi dia itu apa namanya? Harusnya kan kebijakan diskon setiap kita belanja pakai itu kan langsung di diskon. Nggak di diskon. Oh gitu, dapat informasi dari kau itu langsung kembalikan nggak? Ketakutan deh. Kelar hidup lo. Kelar hidup lo bermasalah sama gua. Kira orang bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Iya, ya mungkin ajang kesempatan kan. Karena kan bisa dimanualin kasir itu kan. Dimanualin. Itu permainan trik toko. Jangan permainkan saya. Habis gak usah taruh. Artinya saya tidak mentolerir sebuah kebohongan. Oke, paham ya Sel ya? Jadi paling gampang, makanya saya selalu suruh pantau ini nih. Dekat ini. Tapi kalau ini jebol Sel, jangan main-main. Karena udah sama polanya. Lihat Sel. Sama nggak? Oh iya. Iya ya. Iya, itu. Ya nunggu satu. Kapan itu? Nah, kalau itu gagal, lebih baik lepas. Ya. Supaya nanti terlalu jauh kalau harus ke ini. Biasanya ini sama dengan kalau pola yang pernah saya ajarkan dulu dan tadi ada di IG itu, ya. Nih. Yang pernah saya terangkan, yang pangkat 2. Ini nggak yang saya ajarkan ini. Ya. 1 doji, 2 doji. Maka candle ketiga akan nge-break out. Inilah yang tadi dibaca sama Banyu Aji. Nah, kebalikannya, kalau ada begini, dia akan ngedown lebih dalam kalau kalian ugal-ugalan belum jadi. Nih, ini. Maka jangan toleransi. Siapa itu? Si Johnny Allen Marbun. Si Allen. Tidur lagi dia. Ya, Bang. Ini. Tadi kalau udah sempat bilang berapa duit, kau nggak lapor. Kalau kegedean kok nanti lebih baik keluar. Sudah saya buang sedikit tadi.
Nih. Dan biasakan lagi ya, udah 4 kali loh kalau keluar itu maksudnya jangan banyak-banyak, keluar 50% keluar gitu. Bukan siapa? Semua Bang suruh keluar. Siapa? Ya paham ya? Iya, paham. Jadi satu lagi bisa dicirikan saya dari tape reading. Biasanya dia kalau mau terbang dan selalu biasanya kalau udah begitu musim judi udah jalan karena udah judi ya itu di situ menang atau kalah gitu loh dengan ilmu tape reading. Jumlah yang buy lebih banyak gitu ya Pak ya atau? Iya. Jadi di sebelah sini itu harus 2 kalinya. Oke. Kalau di sini 400, harusnya di sini 800. Kalau begini nggak jelas, jangan coba-coba beli gede. Paham? Ya. Itu cara satu di live trade. Nah, perhatikan juga kalau dia mau hidup beneran, Alen, ini tuh antem berderet tuh, terus ini tuh bitnya tuh gede. Makanya selalu saya tanya berapa duit kau, karena saya ingat rata-rata running trade itu malamnya di otak kepala saya itu masih ingat. Lu bisa bayangkan, wah tadi nggak ada duit itu. Makanya selalu saya tanya berapa duit, duit segitu nggak apa-apa. Oh duit segitu, buang. Itu makanya si Ana waktu dia bisa gila lu nak. Bitnya juga paling tinggi 2.000 lut, lo beli berapa? 10.000 lut. Asem lu nak. Ketangkap. Ya kan? 20.000 lut di sana. Gila lu. Gua aja aja lama banget. 1.000. Lu mau beli langsung begitu, dia pecundangin sama market maker. Oke, paham? Paham. Siap. Thank you. Jadi ilmu praktek yang asli itu seperti apa, abang ajarkan. Ilmu fisikanya abang ajarkan. Ilmu candle-nya abang ajarkan. Ilmu Ichimoku-nya abang ajarkan. Terus ada yang nanya, Pak, terus saya harus menguasai mana dong? Gubrak. Sekarang kalian ini bisnis. Terus saya punya toko. Lu cuman pakar dalam membuat stok. Laku nggak barang? Enggak. Lu cuman pakar nyusun etalase. Laku nggak barang? Enggak. Lu cuman pakar, ya kan, belanja, cari barang murah, laku nggak barang? Enggak. Artinya semua harus dikuasai nggak? Iya. Maka jadilah pebisnis saham handal. Cara beli barang murah, lihat support. Cara menapik etalase, mengatur etalase. Lu lihat kawan, mana saham yang cantik, mana yang dekat middle Bollinger, mana yang volume sedang naik, mana yang stokastik sedang dari bawah. Cara melakukan belanja, lu lihat kawan, pasar lagi rame apa. Musim hujan, musim salju, lu jualan es krim, laku nggak? Tidak. Tapi kalau hanya untuk nyetok, heksa disetok, bisa nggak? Bisa. Terus harus menguasai hanya tape reading, nggak menguasai cap, bisa nggak? Enggak. Harus satu set. Eksekusinya bagaimana, melihat arahnya bagaimana. Melihat yang cantik barangnya pun harus dipelajari.
Halo Benny. Ya Pak. Ada dua ternyata nama Benny. Gue tadi mau Benny Sialoho, sorry Ben. Iya Pak. Ngerjain Ben, sorry. Gimana Ben? Aman dunia? Benny mana nih Pak? Dunia tradingnya aman nggak? Nah ini MNCN ya, siapkan satu pukul lagi ya. Ben? Iya Pak. Nih. Dia bilang range-nya masih di sini, mau diapain? Biarin aja. Bergerak kacak nggak dia? Enggak. Makanya saya bilang ARB tampung. Nyangkut, tinggal tambah lagi di bawah. Di sini. Mau nggak dia ke situ? Coba-coba. Abang jago sikat, selesai. Itu kalau nge-swing. Halo. Aloha. Hai. Iya, Ngantuk, kalian ngantuk lihat. Wah. Ya ada lagi mau tanya, puasin biar sekarang nanya, besok libur saya tidur. Jangan nggak waktu nanya. Ayo puasin. Pak nanya lagi Pak. Nah. Pak untuk ilmu woman on the top Pak, apakah shadow-nya itu harus sama antara yang sebelum dan sesudahnya Pak? Nggak mesti. Oh, tapi kalau shadow dari bawah lebih banyak, wah, lebih cantik. Oh. Artinya tekanan beli lebih besar. Pembalik lebih konfirmasi. Thank you Pak Bar. Lagi, yuk. Kalau Pak Bar, maaf mau tanya yang melanjutkan yang woman on the top itu berarti cut loss-nya ada di shadow bawahnya itu ya Pak? Exactly. Paham? Berarti ini ya Pak, kalau tadi makin panjang cut loss-nya makin jauh berarti Pak? Iya. Maka MMO bisa nggak sembarangan? Bisa nggak sembarangan MMO? Ya, nggak bisa nggak, terus keukur. Kalau ke bawah gimana? Sanggup nggak? Iya Pak. Terus masuk all in. Kalau ke sini gimana? Gitu. Pasti kan langsung gitu kita hitung, wah ke sini bahaya nih. Sekian persen. Berani nggak gede-gede? Oke, nggak berani Pak. Ya itu. Tanya sendiri, jawab San. Iya. Dan yang trade keempat, lihat resiko ke bawah, psikologi trading. Yen. Halo, Bu Yen. Ya Pak, bentar Pak. Lagi tak cari. Psikologi trading. Thank you Pak. Belum, jangan thank you. Thank you. Galak banget dengan. Biarin dapat. Enggak Pak, dari Japrian. Ada. Galak banget dengan. Biar terang kalian, biar jangan saat di market kita berperang. Sorry, salah, sorry. Saat di market kita berperang. Sorry, psikologi trading. Diskusi. Saya bekali kalian. Gitu. Paham ya? Saat di market kita perang, kawan. Jadi nggak masuk, nggak ada suaranya. Ada. Bang, nanya Bang. Belum. Kau? Belum. Bentar. Kita lagi nunggu si ini. Bentar. Jadi biar biasakan satu orang itu tuntas. Udah Pak, udah yang keempat aja harusnya ya. Nggak apa-apa. Udah semua udah diturunin. Siapa yang nanya tadi? Baca. Psikologi trading. Saya Pak Evan Pak. Rule number 1. Rule number 1. Never buy or sell a stock without checking the chart. Sering nggak orang begini? Main hajar aja nggak lihat chart di ujung. Sering.
Jujur dulu, 1, 2, 3. Sering, Pak, sering. Jujur, sering. Saya, Bang. Sering. Supply lagi. Bisa lakukan lagi ya, biar pintar ya. Sering nggak orang begini? Sering nggak? Abang? Ya, Baca sering. dulu, baca. Tadi siapa? Vander, baca. Iya. Rule number 2. Never buy a stock when good news comes out, especially if the chart shows a significant advance prior to the news release. Sering nggak orang begini? Sering. Panic buying. Akan membuat pabrik di Jawa Tengah. Rame nggak orang? Langsung borong. Yang Uang nikah masuk. Jokowi sedang divaksin. Rame-rame beli dalam farmasi Yenihu kena. Film ketemu Jokowi. Hitung ini. Gitu? Iya. Terus, Ander. Rules number 3. Never buy a stock because it appears cheap after getting smashed. When it sells off further, you'll find out that cheap can become for cheaper. Artikan. Apa, Pak? Maaf. Axel, bantu dulu. Jangan pernah membeli saham kalau dia kelihatannya setelah dirusak harganya dan kelihatan murah. Karena kalau masih turun terus dia akan menjadi lebih murah lagi. Wah, udah diskon tuh. Antam udah diskon tuh. Manik. Baik. Turun lagi. Nggak ngeliat lagi range-nya, nggak ngeliat indikator lain. Ya, Sel, ketahuan itu Antam. Ya kan? Iya, betul. Satu lagi. Yeah. Rules number 4. Never buy a stock in a downtrend on the chart. I will soon show you specifically how to define a downtrend. Halo. Halo. Ya, Pak. Artikan. Jangan beli saham yang lagi di downtrend, Pak. Terus? Bakal ditunjukin ininya, cara lihat downtrend ya. Sudah? Iya, Pak. Oke. 4 rule utama yang kalian harus ini. Rule number 5. Never hold a stock that is in a downtrend no matter how low the price or earnings ratio. Many weeks later and several points lower, you'll find out why the stock was going down. Artikan. Axel, bantu. Jangan tahan. Udah geragapan, bisa nggak? Iya, Pak. Jangan tahan saham yang lagi di downtrend, tidak peduli seberapa rendah harga atau earning rasionya. Beberapa minggu setelahnya dan akan menemukan kenapa sahamnya jatuh lebih dalam. Terus? Kamu Ya, akan Pak, menemukan kenapa dia turun, was going down, terus turun. Rule number 6. Always be consistent. If you find that you are sometimes buying, sometimes selling in practically identical situations, then there is something terribly wrong with your discipline. Harus selalu konsisten. Kalau selalu beli dan selalu jual di situasi yang serupa, maka ada yang salah dengan disiplin saya. Mana ada saya di sini? Your trading. Oh ya, maksudnya disiplin Anda. Kan nuduh saya.
Enggak, Pak. Maaf, Pak. Tuh, ini dulu kan. Paham? Pertanyaanmu tadi apa? Yang ini, Pak, stop loss-nya kalau woman at the top. Shadow ini, Pak. Iya. Terakhir, baca. Cara trading dengan supply dan demand. 1. Sell hanya di supply. 2. Buy hanya di demand. 3. Selalu lihat ke kiri. 4. Selalu perhitungkan risiko dengan detail. Sering nggak kalian langgar? Halo. Iya, Pak. Sering, Pak. Sering. Udah jelas resikonya di sini. Terus kau langgar, kau biarkan. Udah kau jelas resikonya di sini. MM tidak kau atur. Kapan buy akumulasi kedua? Kapan buy akumulasi ketiga dan keempat? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang kena tembak malam ini? Apa? Yang kena tembak nggak? Enggak, kurang kenceng kayaknya tembakannya. Aduh. Ingatlah hukum-hukum yang tadi, ada beberapa, terus ingat juga tadi saya bilang supaya kalian patuhi dan bingkai, tulis bingkai di room trading kalian ya. Yang aturan-aturan trading tadi bingkai, buat besar-besar, buat jadi prototipe kalian. Nah, kemudian review ulang, liburan, usahakan deposit itu bukan hanya urusan agama ya. Tapi deposit itu catat ulang transaksi trading kalian itu, lihat di mana saya salahnya. Ya, seperti ada yang curhat 2 hari yang lalu, Pak, saya tahu kesalahan saya 2 hari ini, begini. Bagus. Karena itu yang saya latih ke Yeni Lukmana, review ulang, di mana, what's going on, apa yang salah. Betul nggak ya? Kau lakukan itu kan? Kalian pun lakukan itu. Saya sendiri melakukan. Oh, saya telat di sini. Oh, saya kelelahan, jadi lupa melihat ini. Ya, lakukan. Libur tuh manfaatkan situasi dengan baca buku atau lihat review trading kalian. Oh, ini begini. Oh, saya lupa baca chart ini. Saya lupa lihat begini. Saya lupa. Oh, dia di MBC terus ini. Saya lupa. Saya nggak sabar. Saya begini. Review ulang. Ya. Semoga bisa jadi refleksi kalian besok. Oke? Terus kalau darurat jangan sungkan untuk telepon. Tapi kalau nggak darurat, Zoom beginilah kalian cerewet. Marah nggak saya kalian tadi nanya? Enggak kan? Enggak. Enak nanyanya. Jadi ada proses transfer knowledge-nya jelas. Jangan, Pak, saya punya trading plan begini. Baiknya kalau kalian mau langsung, ini di sini ya, candle ini ya, lebih enak begitu ngejelasinnya. Di sini kalian nanti nambah ya, itu lebih enak. Paham ya? Ini cerewet. Ya masalah suara saya kencang jelas, orang Batak. Walaupun ada Cina-Cinanya dikit. Bataknya banyak, ya kan? Udah itu apa lagi? Kupengnya budek, pecah gendang telinga saya. Ya mau nggak mau lah, suaranya kencang-kencang. Tapi apakah saya benci sama kalian? Enggak. Saya sayang sama kalian. Oke? Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Pak.